Salam, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam online sehubungan dengan adanya PKKM ini diperketat dan pembatasan ibadah sementara secara tatap muka dihentikan. Untuk itu kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun mungkin dilaksanakan secara online. Kita boleh tetap beribadah di rumah-rumah. Jangan tinggalkan Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan. Untuk itu kita akan kembali bersama-sama mendengar firman Allah. Kita siapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah tangan kasih Tuhan saja yang menaungi kehidupan kami. Walaupun kami beribadah secara online di rumah-rumah, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap hadir di dalamnya. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, urapilah kami, dan terutama lagi urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, kami dapat melakukannya, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Urapi kami semua ya Bapa, sehingga perhatian kami tertuju hanya pada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam firman Allah yang terambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, dan kita lanjutkan dengan Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Allah. Ayat 17 dari pasal 4. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat 4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Ayat yang kelima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang hari ini saya akan uraikan untuk kita semua. Yang pertama-tama di ayat yang pasal 4 ayat 17, katakan demikian, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Bapak Ibu, kita tahu kita sering pergi ibadah ke rumah Tuhan atau ke gereja. Dan kita tahu juga kalau kita sering melangkah dengan pasti
menuju tempat ibadah. Tetapi yang dimaksud ayat ini bukanlah bagaimana kita mengatur langkah kita atau kita menghitung langkah kita satu persatu sehingga kita dapat melihat jangkauan dari rumah kita ke rumah ibadah. Karena tidak semua orang yang berjalan kaki. Ada juga orang yang naik kendaraan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan itu maksudnya. Bukan langkah yang kita lakukan oleh kaki kita. Tetapi yang dimaksud adalah jika kita melangkah ke rumah Tuhan, kita harus memastikan tujuan kita. Yang pertama adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Karena seringkali orang datang ke gereja, banyak motifnya. Ada yang mungkin hanya sekedar ingin bertemu dengan gembala sidangnya. Atau mungkin hanya sekedar ingin bertemu dengan teman-temannya. Atau juga mungkin ada yang ingin bertemu dengan pacar atau kekasihnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita harus berani memastikan bahwa kita datang ke rumah Allah bukanlah dengan motif dan maksud seperti yang saya sebutkan di atas. Atau mungkin ada juga yang sekedar datang hanya memenuhi kewajiban setiap hari Minggu harus ibadah. Karena Bapak Gembala Sidang mengatakan bahwa jangan meninggalkan ibadah. Atau mungkin karena takut kalau tidak ibadah, nanti dia akan mendapat musibah atau mendapat masalah. Jangan seperti itu Bapak Ibu, kita memiliki sikap di hadapan Tuhan. Tetapi yang harus kita pastikan adalah langkah kita ke rumah Tuhan. Kita betul-betul mau bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita datang itu dengan penuh kesungguhan. Kita datang dengan hati yang senang. Kita datang dengan penuh sukacita. Bahkan nanti juga kita kembali dari rumah ibadah atau gereja. Bukan dengan hati yang sedih, bukan dengan perasaan amarah, tetapi kita membawa berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi belajarlah kita untuk meluruskan motivasi kita datang ke rumah Tuhan. Sehingga betul-betul pada saat kita datang ke rumah Tuhan, kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Allah kita, Yesus Kristus. Karena Dia hadir di tengah-tengah perhimpunan ibadah. Seperti firman yang dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berhimpun, kita sebenarnya sedang menghadap Allah. Makanya saat kita berkumpul atau kita berhimpun, kita ibadah, kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita puji Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat kiri, lihat kanan. Kalau kita mendengarkan firman-Nya, dengarkanlah sungguh-sungguh. Jangan sambil main HP, melihat hal-hal yang lain. Atau mungkin kita tengok kiri, tengok kanan, memperhatikan orang sekitarnya. Hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin pendeta tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita atur langkah kita. Tujuan kita datang ke rumah ibadah itu untuk apa? Kalau memang mau bertemu dengan Tuhan, saya sangat yakin pada saat Bapak Ibu datang ke rumah ibadah, betul-betul bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu,
bahkan menjamah dan mengurapinya. Yang berikut, ayat yang selanjutnya, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan menghampiri lebih baik daripada persembahan korban. Kadang-kadang orang itu lebih cenderung mempersembahkan korbannya, tetapi orangnya tidak mau hadir. Bahkan kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mungkin karena saat itu dia sudah lemah imannya. Dia berkata, saya hanya titip salam, atau saya menitipkan persembahan, tetapi saya tidak bisa hadir karena saya banyak kesibukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan butuhkan adalah bukan uang yang Bapak Ibu persembahkan, tetapi yang Tuhan butuhkan adalah diri kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Jadi hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita berpesan kepada orang lain, atau kita sendiri tidak mau datang kepada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita sendiri datang kepada Dia. Kalau kita datang kepada Dia dalam rumah ibadah, sebenarnya bukan untuk menghargai pendeta atau majelis atau pengerja atau siapa saja, tetapi sebenarnya kita menggenapi firman-Nya. Kita datang dan kita mau bertemu dengan Tuhan. Pasti Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan mendengar lebih baik daripada persembahan. Pada saat kita di dalam rumah ibadah, dengarlah firman Tuhan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin seorang hamba Tuhan di atas mimbar tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Pasti dia mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Bahkan Yesus berkata, ahli Taurat dan orang Farisi duduk di kursi Musa. Apa yang dikatakannya, turutilah, tetapi jangan turuti perbuatannya. Apa artinya? Artinya selama orang mengajar di mimbar, pasti dia akan mengajar yang benar. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik. Daripada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, padahal sebenarnya persembahan kita itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Kalau kita sendiri tidak mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang lebih berharga adalah diri kita sendiri. Karena apa yang kita miliki semua juga hasil pemberian dari Tuhan. Jadi sebenarnya itu adalah tidak berarti apa-apa. Tapi yang justru sangat berarti, yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan adalah tubuh, roh, dan jiwa kita. Oleh sebab itu persembahkanlah tubuh, roh, dan jiwa kita. Dengar-dengarlah kan firman Tuhan. Lakukanlah, itulah yang akan membawa keselamatan kepada kita. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasal 5 ayat yang pertama. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sering berdoa kepada Tuhan. Apabila kita datang di gereja, kita ditugasi untuk berdoa. Kita atur kata-kata kita. Jangan sampai kita
saat berdoa kita salah. Atau pada saat kita berdoa, kita tidak konsentrasi. Kita belajar bahwa apa yang kita ucapkan itu, kita tahu kita ucapkan kepada siapa. Yaitu kepada Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita ini. Ya, oleh sebab itu hargai dan atur kata-kata kita dengan baik. Jangan terlalu cepat. Dan juga jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kita mengucapkan doa terlalu banyak, tetapi kita tidak mengerti maknanya, maksudnya. Bahkan kita sendiri lupa apa yang kita doakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti ayat ini dikatakan, kita harus tahu bahwa Allah ada di sorga dan kita di bumi. Apa kalimat ini penekanannya? Kalimat ini penekanannya adalah penghargaan kita terhadap Allah. Kita ngomong kepada siapa? Kita bicara kepada siapa? Kita bicara kepada presiden aja kita batasi. Ya, bahkan mungkin kita berhati-hati sekali. Apalagi kepada Tuhan. Belajarlah kita atur kata-kata kita. Sehingga yang kita ucapkan tidak salah di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Bukan hanya orangnya yang benar, tetapi doanya juga harus benar. Walaupun orangnya benar, doanya salah, maka tidak akan dijawab. Begitu pula, perkataannya benar, tapi orangnya tidak benar. Itu lebih parah lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, aturlah kata-kata kita. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang benar. Dan Tuhan berkenan, bahkan bukan hanya mendengar doa kita, tetapi juga Tuhan menjawab doa kita. Kita lanjutkan ayat berikut. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kita bicara, maka semakin banyak juga salahnya. Makanya kalau kita ingin tahu orang itu salah, biarkan aja orang itu berkata-kata. Maka kita akan melihat apa yang dikatakannya. Seperti Tuhan Yesus pada saat percakapan dengan orang-orang Farisi, maka Yesus menangkap perkataan mereka. Inilah yang dimaksud, artinya perkataan orang semakin banyak, maka semakin ketahuanlah isi hatinya. Kalau kita semakin diam, maka diam kita itu adalah emas, kata kitab Salomo. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu banyak kita berkata-kata di hadapan Tuhan. Tetapi utarakanlah perkataan yang tepat. Perkataan iman yang benar-benar membangun, yang benar-benar menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin doa kita pun, perkataan kita pun didengar dan Tuhan pasti menjawab. Apalagi perkataan kita sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Kadang-kadang kita suka bernasar Bapak Ibu. Nasar itu janji. Ya, misalnya kalau saya nanti dapat kerja, saya akan berikan perpuluhan buat Tuhan. Ingat nasar kita. Mungkin kita juga ingat pada saat kita dapat pekerjaan, gaji kita 1 juta, kita berikan 100.000 sebagai persepuluhan. Begitu gaji kita 10 juta, maka kita merasa sayang. Waduh, 1 juta harus saya persembahkan. Besar sekali. Lalu kita menahan nasar kita.
kita tidak memberikannya. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak memberikan nasar kita, maka Tuhan juga nanti akan tidak memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bernasar di hadapan Tuhan, apapun nasarnya, tepatilah itu. Dan pasti Tuhan akan menepati juga janjinya kepada Bapak Ibu sekalian. Janji Tuhan, Dia akan memberkati. Dan itu pasti diberkati. Sampai akhir kehidupan kita. Sampai anak cucu kita diberkati. Oleh sebab itu, apapun nasarmu di hadapan Tuhan, lakukanlah itu. Kalau engkau bernasar bahwa nanti kalau engkau bekerja, engkau akan membantu orang tuamu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin engkau bernasar tentang hal-hal yang lain, tepatilah nasarmu di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Dia. Kita lanjutkan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ayat yang kelima, jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita sampai salah dengan perkataan kita. Nah yang tadi, kalau kita sudah bernasar kita tidak menepati, itu kan sama seperti lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah kalau kita sampai seperti itu berarti kita menjadi orang yang berbohong. Alkitab berkata, siapa yang menjadi bapa pembohong? Iblis adalah bapa pembohong. Jadi kalau kita berbohong di hadapan Tuhan, sebenarnya kita membohongi Tuhan. Dan bapa kita bukannya Allah, tetapi iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh salah di dalam perkataan kita. Apalagi membohongi orang tua, membohongi saudara, membohongi sesama. Belajarlah kita berkata jujur di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Sehingga betul-betul hidup kita diberkati. Dimanapun kita berada, saya yakin tanah itu menjadi milikmu. Tempat itu menjadi milikmu. Dan Tuhan memberkati engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang berikut, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengucapkan hal-hal yang salah, atau mungkin kita sudah berjanji dengan hal-hal yang salah, pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah kerjakan itu akan dirusakkan. Makanya di sini pertanyaan, apakah perlu Allah menjadi murka? Artinya jangan sampai Allah itu murka kalau kita sudah janji, kita sudah ucapkan di hadapan Tuhan, lalu Allah murka. Pekerjaan yang kita tadinya sudah tekuni, bahkan kita diberkati dapat pekerjaan itu, akhirnya pekerjaan itu diangkat. Banyak cara Tuhan mengangkat tempat pekerjaan kita. Mungkin kalau kita kerja di perusahaan itu tidak diberkati, akhirnya bangkrut, dan akhirnya kita di PHK. Atau mungkin di tempat pekerjaan yang kita tekuni, dagang dan usaha, tiba-tiba kebakaran, akhirnya kita bangkrut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah kita berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena di luar semua itu adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Ya kita kan kadang-kadang sering mimpi, dan mimpi kita banyak. Setiap malam ada juga orang yang bermimpi satu kali. Tapi ada juga yang orang bermimpi setelah 1 minggu sekali. Ada juga yang 1 malam bermimpi berulang-ulang, bahkan bersambung-sambung. Begitu dia bangun, maka tidak ada hal yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah bermimpi mendapat uang 1 miliar.
girang banget. Tetapi begitu pada saat itu uang itu sedang dibawa, tiba-tiba dirampok dan akhirnya habislah uang itu. Lalu menangis dengan terseduh-seduh dan akhirnya terbangun lalu berkata, untung cuma mimpi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kadang-kadang kalau kita kecapean, kita sering mimpi. Dan banyak mimpi yang sebenarnya bukan mimpi dari Tuhan, tetapi itu hanya karena kelelahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah kita bermimpi di hadapan Tuhan. Mimpi-mimpi yang tidak tepat, hanya hayalan-hayalan yang kemudian tidak ada arti apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut. Tetapi takutlah akan Allah. Yang paling utama adalah kita takut akan Allah. Dimanapun kita berada, seorang anak, jangan karena dia takut sama orang tuanya, di rumah dia ngumpet-ngumpet melakukan pekerjaan yang salah di hadapan orang tuanya. Tetapi di luar sana, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu pula suami di rumah mah baik-baik, tetapi di luar sana ternyata melakukan hal yang tidak baik. Begitu pula istri diam-diam ya berbohong kepada suaminya. Mungkin gaji yang dibelikan sesuatu, tetapi tidak pernah bilang kepada suaminya. Yang akhirnya sebelum habis bulan uangnya sudah habis. Tetapi apa yang dikatakan kepada suaminya, dia berbohong. Dia mengatakan uangnya habis untuk belanja dan sebagainya, untuk kebutuhan sehari-hari, padahal dibelikan sesuatu. Atau mungkin dikasih seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Di dalam kitab Amsal dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan menyebabkan kita diselamatkan. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah akan Allah. Karena itulah kunci sukses dalam kita menjalani kehidupan sampai akhir kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kalau kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Baik dari mara bahaya, baik dari kecelakaan, baik dari kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Belajarlah untuk takut akan Tuhan, dan pasti Tuhan memimpin dan melihara kehidupan kita. Firman Tuhan saya cukupkan. Untuk itu, mari kita mau belajar. Biarlah firman ini kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.